Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai menu setting Sahifa Tem, yaitu footer dan slider setting. Sebelum memulai, pastikan bahwa SAM telah aktif. Pertama, yang akan kami jelaskan yaitu footer setting. Footer sering berfungsi untuk mengatur tampilan layout kolom kaki website. Terdapat 4 bagian dalam pengaturan Sahifa, yaitu footer elemen, footer kolom layout, footer text 1, dan footer text 2. Namun yang akan kami praktekkan adalah bagian footer elemen dan footer kolom layout. Di footer elemen ada settingan go to top icon. Kita coba aktifkan lalu klik save change dan kita cek website kita. Seperti yang dilihat, ada ikon panah ke atas yang muncul di samping kanan bawah. Inilah yang disebut go to top icon. Ikon ini berfungsi untuk memudahkan pembaca bila ingin berada di posisi bacaan paling atas saat sudah berada jauh di bawah halaman, sehingga pembaca tidak perlu lagi susah-susah untuk scroll manual ke atas. Baiklah, saya Ayu. Selanjutnya ada setting social icon. Social icon ini berfungsi untuk menampilkan akun-akun sosial media kita pada website. Sebenarnya social icon ini tidak hanya muncul di footer saja, tapi juga di header. Coba kita aktifkan saja lalu klik save change. Maka kita akan melihat ikon RSS yang merupakan bawaan dari Sahifa. Untuk menampilkan ikon akun sosial media lain, kita lihat di menu settingan Sahifa. Klik social networking. Untuk menyembunyikan ikon RSS bawaan tadi, kita cukup aktifkan hide RSS icon pada bagian custom feed URL. Lalu klik save change dan lihat di website kita. Maka ikon RSS tadi akan hilang. Lalu di bagian social networking terdapat berbagai macam nama sosial media. Kita bisa isi dengan link sosial media kita sesuai dengan yang kita ingin tampilkan. Namun, jika hanya ingin menampilkan ikonnya saja dan tidak menyambungkan ke akun, maka cukup diisi dengan tanda pagar saja. Sebagai contoh, kami akan mengisi kolom Instagram dengan link akun. Kemudian, sementara kolom Facebook akan kami isikan dengan tanda pagar. Setelah diisi, kemudian save change dan buka situs, maka akan terlihat ikon Instagram dan Facebook yang muncul di footer dan juga header. Baik, saya Seprima Sutia. Kita kembali ke menu folder setting. Selanjutnya pada bagian folder, kolom layout ada 9 model layoutnya. Di sini kami memilih 3 kolom. Lalu, klik save change dan buka website kita. Namun, di sini belum terlihat perubahan apapun, karena kita belum mengatur konten yang ingin kita tampilkan di website ini. Nah, cara mengaturnya, kita kembali ke pengaturan WordPress, pilih menu tampilan, dan pilih widget. Di sini terdapat berbagai jenis widget yang bisa kita pilih untuk ditampilkan ke folder kolom layout. Karena kita memilih yang 3 kolom pada layout, maka di sini terdapat 3 pengaturan folder widget. Yang pertama ini, posisi di sebelah kiri, kita pilih kalender, klik tambahkan, widget lalu klik simpan. Yang kedua, kita pilih kategori, lalu pilih tambahkan,
widget, dan klik simpan. Yang ketiga, kita pilih post-post terbaru, klik tambahkan, widget, dan lalu klik simpan. Jika sudah semua, kita kembali ke website kita dan bisa kita lihat bahwa di bagian bawah layoutnya sudah terisi sesuai dengan yang kita atur tadi. Saya Indah Sroyuni. Selanjutnya, kita akan menjelaskan pembahasan kedua yaitu slider. Slider adalah sebuah informasi baik dalam bentuk teks maupun gambar yang ditampilkan bergerak atau bergeser dalam kurung sliding pada sebuah website. Di menu slider terdapat dua kolom yang harus diisi agar slidernya muncul di websitenya, yaitu kolom slider setting dan kolom query setting. Di kolom slider setting, kita aktifkan dulu, lalu pilih Fleece Slider, lalu klik Save Change dan cek WhatsApp. Namun di sini belum muncul slider di bagian atas sini karena query setting belum kita atur. Kita kembali ke pengaturan slidernya dan lihat kolom query setting. Di sini kita pilih query tipenya yaitu kategori. Lalu klik Save Change dan lihat website kita, maka tampilan slidernya akan muncul namun belum terlihat gambar karena kita belum menyeting number of post to show-nya. Maka kita kembali ke Sahifa. Lalu kita isi aja kolom number of post to show dan pilih kategori yang mau kita tampilkan. Di sini kami isi 3 dan memilih kategori pengabdian masyarakat. Klik Save Change dan buka situs, maka tampilan slidernya akan muncul dengan gambar. Baiklah, saya Rosa. Kecepatan peralihan gambar pada slidernya bisa diatur di kolom flexi slider setting. Kolom ini muncul akibat kita mengaktifkan flexi slider di bagian slider setting yang di atas ini. Di kolom flexi slider setting ini, kita bisa mengatur kecepatan peralihan gambarnya dengan mengisi kolom slideshow speed atau dengan menggesernya ke kanan. Kita coba di sini 1100, lalu klik Save Change dan buka website. Maka lihat kecepatannya akan seperti ini. Semakin besar angka yang kita isi, maka semakin lambat peralihannya. Lalu, kita juga bisa mengubah efek peralihan gambarnya dengan memilih kolom animation effect. Kalau fade-nya berbentuk seperti tadi ya. Lalu, vertikal ini gambar akan muncul dari bawah ke atas, sedangkan horizontal ini gambar akan muncul dari kanan ke kiri. Di sini, kita pilih saja horizontal, lalu klik Save Change dan buka situs, maka tampilan slidernya akan seperti ini. Selanjutnya, ada kolom animation speed. Ini berfungsi untuk membuat peralihan dari satu gambar ke gambar lainnya tak terlihat. Kita isi saja 900. Klik Change dan buka situs, maka tampilannya akan seperti ini.
Saya Triana. Kemudian di kolom slide setting tadi ada show slide caption, yaitu ringkasan berita dari gambar seperti yang saya tunjuk ini. Selanjutnya ada show caption light, yaitu ukuran dari kolom untuk menampilkan captionnya. Kita isi saja 200, lalu klik save saja dan buka situs, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya ada slide position. Ini berfungsi mengatur posisi slide-nya. Kita pilih yang ini lalu klik save saja dan buka situs, maka tampilannya akan seperti ini. Berikutnya kita lihat di slide tipe tadi. Selain ada flexik, ada juga elastic slide show. Kita aktifkan dan akan muncul kolom settingnya. Di sini terlihat settingannya sama dengan flexial. Namun yang berbeda adalah elastic ini ada autoplay-nya. Kita coba aktifkan lalu klik save saja dan buka website, maka akan terlihat caption yang berpindah naik ke tengah dan bergerak. Lalu di bawahnya juga ada gambar yang kita tampilkan yang bisa kita klik. Namun di sini kami akan beralih ke slide tipe flexik saja dan save saja. Saya Yona. Kita lanjut ke query setting di bagian custom slider. Custom slider ini kita gunakan jika kita ingin menambahkan gambar-gambar kita sendiri sesuai yang kita inginkan. Bisa berupa gambar yang sudah kita upload di post maupun yang belum. Untuk mengaktifkannya, kita beralih ke menu setting WordPress. Di sana terdapat custom setting. Kita klik lalu muncul pengaturan custom slide-nya. Klik tambah baru, kemudian kita isi judulnya. Di sini kami akan mengisi dengan judul welcome. Selanjutnya, klik add new slide untuk menambah gambar yang kita ingin tampilkan di slide. Klik tambah baru dan pilih gambar yang kita inginkan. Lalu, klik use this image. Di sini, slide titelnya kita isi mahasiswi. Lalu, linknya karena belum ada, maka kita isi tanda pagar. Lalu, captionnya kita kasih, ini member day 6. Kemudian kita klik terbitkan. Selanjutnya kita lihat di menu Sahifa slider setting tadi, maka akan muncul slide yang kita custom tadi. Baiklah, saya Viva. Selanjutnya, cara menambahkan gambar di slider, yaitu dengan mengklik slide welcome tadi, lalu klik add new slide dan tambahkan foto yang kita ingin tampilkan.
dengan cara seperti tadi. Di sini kami akan menambahkan 3 gambar. Jangan lupa klik perbarui. Setelah selesai, kita kembali ke Sahifa Slider Setting. Di kostum slide, kita pilih slide welcome tadi, lalu klik Save Changes dan buka situs, maka slide yang kita buat tadi akan tampil. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.